itu ya, karena kan saya dulu awam kali kan, nggak tahu tentang itu. Oke. Imbasnya ke saya. 5, 4, 3, 2, 1. Buka mulutmu. Bacil kali ini kita undang salah satu entrepreneur dan sempat juga diundang di salah satu stasiun televisi ya, nasional. Dan beliau ini adalah seorang anak muda, kelihatannya kita belum tahu. Beliau memiliki usaha kuliner di Kota Medan, ya Sumatera Utara. Itu kalau kalian tahu semua itu mie balap, ya kan, mie balapnya seperti apa nanti kita bongkar semua kenapa bisa serame-ramenya, ya kan. Ini dia Bang Mail. Bang Mail ya namanya ya? Iya, Bang Mail. Siapanya ini? Preman terkuat di bumi itu? Enggak ya? Enggak ya? Adiknya mungkin. Adiknya. Maili. Maili. Namanya Ismail berarti? Enggak, itu hanya sebutan dari apa ya namanya, marketing jualan juga. Oh gitu. Nama sebenarnya Ilham, bukan Mail. Nama sebenarnya Ilham. Ilham, bukan Mail. Gitu. Kenapa dipanggil Mail? Mungkin itulah dulu gara-gara ada juga lah kayaknya teman manggil-manggil Il gitu. Ini nama saya Ilham. Iya. Jadi kayaknya penyebutannya anak Medan kan langsung gitu aja. Iya. Jadi kira orang itu kayaknya Mail ya. Mungkin Mail lah. Jadi ya terserah manggil Mail atau apapun ya kan. Yang penting jualan kita dikenal. Yoi. Nama jualannya apa? Mie balap apa? Mie balap Mail. Mie balap Mail. Mie balap Mail. Iya. Oh gitu. Sekarang apa kesibukan? Lagi balap enggak? Balap liar. Balap liar. Sibukan apa? Balap enggak. Sibukannya jualan. Ada lah beberapa titik kita. Oh, udah ada. Cabang gitu. Yang pertama kali di mana tuh? Jalan Krakatau. Jalan Krakatau, terus Yang kedua di Jalan Karya. Jalan Karya, terus yang ketiga di Jalan Panglima Denai, Jerman. yang ke-50? Nah, belum ya, belum mungkin ya. suatu saat bisa Suatu sampai saat, ya. ke zona lah ya. Luar Jadi Jawa. udah 3. Tiga masih. Tiga. Mudah-mudahan mau jalan keempat sih. Oh, aduh, mau di mana di sana? Setiabudi. Setiabudi. Kenapa nggak ada yang di Tembung? Di Tembung. Lahannya sempit-sempit, jadi nggak bisa parkir gitu. Oh, gitu. Parkiran kita ini kan duluan kan. Dipayah kan di Tembung. Oh, nyari lahan yang ini ya? Iya. Lapangan aja, lapangan bola ya. Lapangan bola ya. Kan? Ini mie balapnya ini kapan mulainya Bang? Mulai bisnisnya? Awal dari paman ya, dari tahun 70-an ya. Oh iya. Bukan dari ini kan jualannya kan dari generasi ke generasi juga. Oh gitu. Udah 3 generasi ya. Oh, abang yang ketiganya? Iya. Oh. Yang ketiga lah yang terakhir. Berarti kayak usaha keluarga lah ini ya? Iya, betul. Oke. Untuk di Medan ini mungkin ya keluarga lah. Berarti di zaman paman dulu mie balap juga namanya? Enggak tercipta seperti dulu langsung ya. Dulu zaman dulu kayaknya mie tiaw atau kue tiaw gitu dibilang. Oh gitu. Jadi penyebutan mie balap itu Mulai dari zaman apa? saat enggak juga lah, mungkin udah dari zaman-zaman abang awak juga lah. Oh gitu. Abang juga yang jualan Iya. kan. Kenapa dibilang mie balap itu? Dari awal mungkin di kalangan orang Medan mungkin banyak pekerja yang beli di saat Terus? itu. Jadi kayak orang tuh nunggu mungkin agak lama. Kalau agak lama mungkin orang tuh nggak mau nunggu kalau yang orang kerja itu kan. Iya. Jadi secepat mungkin kami bisa masak untuk orang-orang pekerja yang beli-beli di situ gitu. Jadi harus cepat masaknya. Iya. Saking cepatnya udah terbiasa kan jadi untuk masak-masak orang-orang yang kerja kan. Jadi tanggapan orang tuh mungkin cepet kali masaknya gitu. Akhirnya penyebutan Mie balap nah, tadi. jadi itulah Medan ini kan cepet kali singkatannya. Apapun yang di mata cepet nyikat-nyikatin kata-kata kayak gitu. Ini bilang ini mie balap aja deh. Jadi itu mungkin terkenal di Medan ini jadinya. Mie balap jadi ujung-ujung. Jadi emang abang kuliah ya dulu? Enggak sampai SMA aja. SMA di? SMA di Joshua. Oh, Joshua. Jalan M Joni ya, Serdang. Oh, jadi tamat SMA langsung ke coba mie balap? Enggak lah, bantuin lah dulu. Bantuin. Jadi apalah, kenek juga lah. ibaratnya gitu. Bangunan? Enggak. Kenek bantuin mie balap? Abang kan jual mie balap juga dulu awalnya. Gitu. Dia duluan kan.
Jadi tamat sekolah ya langsung bantuin Iya, abang. artinya dari mulai tamat SMA langsung terjun ke kuliner. Iya, Oh, betul. gitu. Langsung. Jadi nggak ada mikir yang lain-lain. Jadi langsung kepikiran, oh mie balap aja Iya. lah, aku lanjutin gitu Bisa, ya. karena abang ngajak juga kan. Oh. Ya udahlah, daripada nganggur. Ya di saat itu yang jual mie balap lagi rame-ramenya. Apa abang yang pelopor? Enggak lah, memang udah rame juga Udah abang dari rame. dulu kan. Oh, gitu. Udah jalan dia jalannya. Makanya butuh orang. Itu yang masak abang. Abang yang masak? Di mana nih? Di usaha saya sendiri? Iya. Iyalah, di Krakatau Oh, tapi. yang Krakatau. Kalau yang di cabang udah ada anggota yang masak. Kalau yang cabang berarti beda rasa lah, beda tangan. Enggak lah. Hah? Kan udah kita najari dari awal. Udah harus betul-betul jago lah kok dibilang. Oh gitu. Apa yang bedain mie balap Mail nih sama mie balap yang lain? Tahu ya, mungkin pengaruh tempat bisa juga ya, bisa jadi ya. Tempat ya. Tempat satu kan, strategis di Iya. situ kan. Ya kata orang sih, bukan saya nilai kan. Ah. Katanya ya telur mungkin agak banyak di situ juga. Oh. Kan kita nggak kira-kira telur kalau untuk masak mie balap, cabai juga mengaruhi masakan juga. Untuk harga disamain sama yang lain atau abang punya harga sendiri? Harga yang Biasa 5.000 kan? nggak tahu ya kalau orang Kalau bilang. daerah sini 5.000. Kalau saya jualnya 8.000-an. 8.000-an Yang itu yang biasa ya. Yang seafood Seafood 18.000. 18.000. Oh gitu. Iya beda. Saya beda sama yang Kalau yang lain. daerah sana emang 8.000-an ya mie balapnya enggak? Yang biasa. Iya. Di mana nih? Ya kan di tempat yang Krakatau itu kan banyak Ya. juga yang jual mie balap kan? Apa cuma abang sendiri di Krakatau? Mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Mungkin saya sendiri yang 8.000. Oh iya. Kan di bawah orang 8.000. Oh gitu. Dan banyak yang milih ke abang ya? Karena tadi tempat tadi mungkin gitu. Nggak juga. Rezeki lah paling. Rezeki Iya. kan udah diatur ya, udah masing-masing kan. Nggak pengaruh ini juga. Oke. Kira-kira bang untuk buat mie balap ini butuh modal besar apa berapa gitu? Modal mie Ah. balap Ah. nggak terlalu besar saya rasa. Yang penting bisa nyetir ya biar balap. Bisa, penting jago ya. Dari awal udah ada SIM-nya. Biar bisa balap ya. Nggak kena tilang. Kira-kira untuk buat suatu tempat kuliner mie balap itu modalnya berapaan bang di awal? Ini buat teman-teman yang pengen Dari awal, usaha. kalau dulu merintis ya paling sedikitnya. Paling berapa ya? 2 jutaan atau 3 jutaan mungkin gitu. lah bang gerobaknya. Ya kan dulu nggak seperti ini gerobaknya. Oh, berarti abang dari awal kali ya? Oh, Itu awal merintis dulu kan nggak Iya, iya, segini lah kan udah mahal kan. Mulai ya, berarti dari abang mulai berkecimpung di mie balap ini kan tamat SMA ya? Ya kan, mulai megang kalau ini punya abang gitu loh. Dari tahun berapa itu? 2007, 2007 sampai sekarang ya? Iya, Mulai rame di tahun berapa bang? 2008. 2008, setahun ya? Setahun bang merintis, mulai rame sampai sekarang. Iya. Oh, Alhamdulillah gitu. lah. Oke. Sekarang bisa tahu orang kan. Iya, Bisa iya, rame. Bisa rame. Oke, kalau boleh tahu bang, kan rame nih. Omsetnya berapa bang per hari? Wah. Kalau omset ya cukup makan. Kita buat sharing aja, siapa Iya. tahu orang kan belakangan ini juga banyak orang yang nyepelin mie balap ya. Iya. Alah mie balap pinggir jalan gitu mie. Kalau mie balap mungkin ya kayak kita mungkin bisa untuk buat sendiri kan? berinovasi. Saya juga lagi berinovasi ke lebih baik lagi. Jadi mie balap ini nggak dikenal orang pinggir jalan kali juga kan. Oke. Jadi saya inovasinya ada lah untuk yang kelas-kelas elit juga. Oh. Inovasinya ya nggak sekedar mie balap siput juga kan. Ada mie balap kepiting, Oh. mie balap jamur. Oke. Saya mau inovasi ke sana untuk orang-orang yang apalah menengah ke atas Iya, juga. iya, iya. Ada suatu saat tempat yang memungkinkan untuk orang-orang bisa mencicipi mie balap yang lebih Oke. ya berkelas lah. Iya. Jangan itu aja. Awal viralnya gimana bang? Awal viral ya pengunjung ya. Gara-gara apa? Pengunjung. Pengunjung Terus? makan. Terus? Ya melihat rame gitu mungkin di dunia sosial sekarang gampang masuk YouTube kan. Main YouTube aja di situ. Kadang orang makan gila di YouTubein gitu. Rame mungkin nggak tahu saya juga kan. Mungkin dari situlah viralnya gitu. Oke. Masukkan mereka di Instagram atau apa. Saya nggak pernah bawa
untuk ngiklankan itu kan dijual. Dari situlah awalnya itu viral. Oke. Orang makan rame, unik, ngantri sampai panjang itu mungkin kan. Di video-videoin mereka kan. Oke. Di situ boomingnya Sampai di apa? Hitam putih yang kemarin ya apa? Ya. Hitam putih. Alhamdulillah pernah diundang Oke. Mas Berarti Didi. ke hitam putih ini apa? Ongkosnya dibayarin. Ya, semua narasumber seperti ini juga lah saya. Iya ya. Cuman saya demo juga sana. Demo. Ya, Demonya? demo masak. Oh. Demo masak. Sambil masak. Ada juga. kualinya, ada mie balapnya. Oh, Orang ini gitu. nyicipin juga kan. Oh gitu. Di orang studio tadi. ya. Iya. Itu tadi berapa omsetnya? Omsetnya itulah. Buat motivasi Cukup aja. untuk- Range antara berapa sampai berapa? Ya, itu juga kadang nanti salah tanggap kalau saya bilang Enggak seperti lah, itu. kalau kan sudah kita bilang di awal ini ada perjuangan untuk mencapai omset sekian kan ada perjuangan. Ini apa ya, Bang? Kalau kita bilang nanti omset sekian nanti saya udah pernah kena soalnya. Di saat saya diundang di itu, saya sebutkan itu. Kenapa Saya aja? juga yang kena ini gitu. Kenanya? Imbasnya kenapa aja apa sih sampai sekarang. Gitu. Oh Makanya iya. saya nggak Oh boleh. gitu. Terus sekarang saya udah gitu ya. Karena kan saya dulu awam kali kan. Iya, Nggak tahu tentang itu. Oke. Imbasnya ke saya jadi. Iya. Makin viral kok makin payah. Makin banyak cobaannya. Iya. Ya, Oh berarti kemarin nyebut lah ya di itu maksudnya makanya ya. itu, agak- Habis itu langsung banyak orang pajak datang. Enggak. Sakit lah kepala ya. Datangnya ngubungin atau datang langsung ke tempat? Enggak, setelah ada berapa tahun baru Oke. datang. Oh. Setelah berapa tahun? Datangnya ke tempat apa? Iya. Oke. Kejual untuk kedua. Apa yang dilakukan orang pajak pertama kali datang ke situ? Makan enggak ya? Ya mereka lah datang ke mungkin udah disiasat di kantor. Datang lah terus. Abang yang datang ke kantor pajaknya? Enggak lah orang itu. Mereka yang datang ke mie balap abang, terus langsung datang. Sebenarnya enggak ini juga ya ibaratnya kalau karena viral itu jadi orang tuh seakan-akan oh ngeri gitu gini. Kan bukan saya yang buat viral kan. Iya. Ya jualannya punya kadang pinggir jalannya bukannya di restoran besar. Jadi hasil akhirnya ketemu sama orang pajak kemarin itu? Ya belum sih. Belum. Belum ada akhirnya. Kalau memang itu nanti apa? Berarti belum kena pajak? Belum. Oh belum. Karena tidak mungkin secara data nggak sesuai ya, nggak sesuai kalau untuk dikenain pajak gitu ya. Mungkin karena media tadi yang lebay gitu ya. Itulah makanya saya juga nggak tahu kan akhirnya seperti ini juga. Iya. Kalau tahu gitu ya nggak mungkin saya bilang. Iya. Abang belajar masa itu belajar masak mie balapnya? Enggak lah ikut abang juga dulu kan. Oh. Ikut berapa? 5 tahun. Ada 5 tahun ikut abang. Oh gitu. Baru tahu semua. Iya. Ya itulah makanya bisa cabang entah rezeki saya mungkin gitu kan. Bisa viral kayak gini gitu kan. Oke. Yang pada awalnya kan bukan saya duluan yang buka email. Paman saya, adik ibu saya kan. Sebelum-sebelumnya nggak pernah viral. Udah ya, cuman rame-rame juga sih. Oke. Karena dunia meledak dengan media sosial ini, mungkin saya yang lebih banyak disorot. Oke. Jadi bisa sampai ke Jakarta. Oke. Saudara-saudara ya belum pernah sih diundang ke sana. Sampai ke Jakarta sana, studio sana kan. Apalagi 3 hari sana. Emang dari awal abang mau jadi pembisnis? Nggak kepikir ke situ bang, memang. Nggak ada. Ya, Dari awal kok arti gini, abang dari awal pengennya apa sih? Pengen usaha atau pengen kerja di mana gitu? nggak, ini juga kadang tercipta sendiri aja gitu. Ya jalanin aja gitu. Hidup ini apa yang di depan. Jadi nggak pernah kepikiran jadi Nggak. pembisnis? Ya awalnya juga saya pun ya gimana ya. Tahu lah anak Medan ini lajang-lajang dulu kayak mana kan. Bandel-bandel juga ya. Makanya nggak pikir ke situ, makanya kawan-kawan saya dulu ya heran-heran juga. Gitu. Yo kok bisa jadi koki kok bisa, Iya. bisa masak gitu. Berarti Mukanya muka-muka rampok ya kan, tapi masak juga bisa. buka seram masak seram, ya kan, masak. pegangannya kuali. Nggak cocok katanya. Cocok katanya. Biarin aja, yang penting aku dapat duit ya. Kita minum dulu bang ya, ini ada kesayangan Indonesia. Ini punya kawan abang juga nih. Ya, Bang Iqbal. Kenal ya bang ya? Iqbal. Kenal dari mana bang Iqbal bang? Kenal Kawan main? dari motor. Oh abang anak motor? Iya. Anak kereta? Anaknya. Nah. Oh, geng motor nggak? Abang mau warna merah apa warna? Ya sama bisa terserah apa aja. Ya udah ini.
Oh, punya motor gede. Iya. Oh. Dia juga hobi kan di motor. Oh gitu. Jumpanya di bengkel. Oh. Bengkel. Jadi, kenal di bengkel. Iya, Oh. sama-sama ini hobi kan, jumpa di bengkel. Nyambung cerita di motor. Apa motornya? Harley? Bukan. Awak. Kereta motor tua. Oh, CB, bukan? Bukan, pabrikan Inggris. Oh. Triumph. Oh, gitu. Punya Bang Iqbal? Bal dia sisi besar dia. Oh. CBR tahun 70-an atau 60-an gitu. Oh. 650 cc juga. Besar cc, kencang. Emang suka motor? Hobi. Ya. Oh. Dari tahun 2010 hobi. Oh gitu. Karena udah punya duit jadi beli koleksi lah, jadi koleksi lah Enggak ya. lah, cukup lah. Bang, perbedaan dulu sama sekarang bang. Apa tuh? Seorang Bang Mail ini perbedaannya apa nih setelah sekarang udah viral di Mimbalap? Ada lah, saya rasa sama aja. Sama Gini-gini juga, gembel-gembel juga. Kemana-mana juga. Ada lah. Tapi kan kemana-mana sekarang udah naik mobil ya? Enggak lah. Mobil-mobilan. Tapi bang ada nggak ketika usaha kita lagi naik ya kan, ada nggak orang yang iri, dengki, sirik? Abang pernah dapat ini? Banyak. Kayak gimana contohnya bang? Boleh cerita nggak bang? Dalam segi apa nih? Iya apa aja. Orang yang iri kayak gimana ke abang? Terutama ke usaha abang. Apa yang dilakuin orang? Nah, kalau dulu masa-masa merintis banyak lah yang dari segi kayak apa nama itu mistis gitu juga. Iya apa yang dilakuin? Kayak yang kotoran gitu dilemparin ke jualan, tiba-tiba pagi-pagi udah ada gitu. Oh gitu. Kotoran apa itu bang? Kotoran air besar lah. Kayak gitu. Oh kotoran manusia? Itu sebelum viral atau sesudah viral? Sebelum viral. Nah, setelah viral ada lagi nggak yang kayak gituan? Sebelum viral. Setelah viral. Setelah itu Ada lagi nggak yang iri sama abang? nggak ada kayaknya. Nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Mungkin ya orang pemerintahan aja Oh. yang sibuk. Sibuk Jadi kenapa? target kayaknya. Oh gitu. Iya. Jadi target untuk cuan ya. Tapi gini bang. Ada tips nggak bang biar rame warung itu bang? Entah baca apa dari abangnya lah. Tips? Tipsnya paling kalau yang muda-muda mungkin tahu kayaknya inovasi itu penting dan marketing di jualan juga harus penting kan, maksudnya kayak tadi lah yang kita harus panggil orang tuh kayak apa namanya marketing biar orang tahu cepat gitu dari dunia sosial juga kan. Itu sekarang ini sangat dibutuhkan. Karena orang sekarang udah nggak nengok TV lagi kan. Iya. Sekarang orang kemana-mana udah gila ke HP kan. Iya betul. Kayaknya kalau untuk buka usaha saat ini di dunia media sosial biar cepet orang tahu bahwasannya kita udah buka usaha. Situ salah satu marketingnya saat ini. Gak ada apa yang harus dipegang gitu, pegangan lainnya gitu, entah ada khusus Ya, soal ada lah, baca ini setiap hari gitu. izin orang tua lah pastinya, doa orang tua nomor satu ya kerja keras lah. Gak ada hidup yang nggak bisa ini kan, sukses kalau nggak kerja keras. Usaha ini wajib warga Indonesia kayaknya buka usaha karena gitu kan. Di zaman saat ini kan covid ini juga kan. Iya. Oh ngaruh nggak bang Mimbalap sama covid, abang? Awal pengaruh di awal covid datang ke Indonesia. 2019 lah ya. Sebulan ada pengaruh ke sini. Setelah bosan orang di rumah tetap baru kembali normal. Sampai saat ini sih. Sampai sekarang ya udah balik lagi lah omset yang dulu ya. Kira-kira kedepannya nih abang apa langkahnya untuk selain buka cabang baru lagi, apa kira-kira bang? Buat resto mungkin nggak? Buat resto? Ya itu memang kedepannya ini mau dibuat lebih berkelas kedepannya Mimbalap ini. Jadi nggak anggapan orang luar juga Mimbalap tuh apa namanya dagangan kaki lima. Iya. Ini memang harus kita inovasi ke depan agar kayak restoran juga gitu kan.
Oke. Biar lebih rapi, lebih higienis, lebih pandangannya lebih naik sedikit gitu. Oke. Saya buat seperti itu ke depan Iya. nanti. Mie balap ini kan kayaknya Iya, disepelekan. disepelekan atau apa gitu kan di sebelah mata gitu. Saya sudah bawa mie balap ini makanan khas daerah Medan. Oke. Saya sudah bawa mie balap ini ke ranah nasional. Kita diundang di Hitam Putih kan udah tahu tuh senasional itu kan. Iya. Bahwasanya Medan. ada gitu selain lontong, selain yang roti-roti Mojopahit gitu yang Iya. apa? Yang kayak gitulah. Ada satu lagi makanan khas daerah yang ada tercipta di Medan ini gitu. Mie balap. Oh, oke. Selain itu. Abang udah berkeluarga ya? Udah Berapa? tiga. Anak 3, istri 3. Istri nggak ada, belum ada. Hah? Meninggal kemarin. Oh iya, Jadi baru. masih duda enggak? Oh. Enggak ada, iya baru. Duda lah. Oh, duda. Mana udah. Jangan sampai habis itu. Jauh kali ngomongnya. Enggak. Oh, baru aja. Tahun Iya. ini apa tahun semalam? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Anak paling besar, Bang? Kelas 3 SMP. 3 SMP. Iya. Oke. Udah musim malam. Iya. Tahun depan. Gak ada pengen nikah lagi, Bang? Ada lah. Nemenin anak-anak. Iya kan? Iyalah. Iya kan? Nemenin anak-anak. Kapan kira-kira Bang target nikah? Belum tahu, udah ada calon? Ada lah, calonnya udah ada. Udah ada ya. Tinggal menetapkan hari aja. Bukannya aja. Oh, yes. Mana yang dipilih? Banyak berarti ya. Pernah enggak Bang, kita balik lagi ke bisnis lah, itu intermezzo aja. Iya kan, biar orang tahu juga kalau seorang Bang Mail ini adalah seorang yang punya 3 anak sudah, ya kan? Pernah ngalamin titik terendah nggak Bang di bisnis mie balap ini Bang? Titik terendah. Kalau di dunia usaha gitu, belum ada ya mungkin. Belum pernah ya? Belum pernah ngerasain kayak, aduh hancur kali. Mungkin di COVID lah ya. Saat Covid ya, Iya. selain saat Covid. Belum ada. Oh, belum ada. pernah. Berarti ada bacaan-bacaan abang ini ya? Enggak lah. Hah? Enggak lah. Sama. Ada bacaan-bacaan abang nih kayak entah baca surah apa abang rutin kan? Mungkin bisa. Bisa Kalau jadi. yang aneh-aneh enggak lah. Oh, enggak. Palingnya ikut ajaran Islam aja lah ya kan. Apa itu contohnya? Ya, rajin sholat aja, sedekah. Oke. Kalau banyak sedekah juga kan. Itu intinya, nggak ada yang lain. Oke. Jangan inilah, jangan melenceng lah kalau untuk yang kebesaran nanti kan. Iya. Kayak yang lain-lain lah, tahu kan sendiri. Narkoba Oke, gitu. iya. Oh, tapi abang enggak ke situ Enggak ya? lah, Jangan jangan lah ya. sampai. Kalau nanti dijadiin resto bang, kira-kira apa pelanggan abang tetap rame atau pas ketika kan udah jadi resto kan harga naik ya? Iya. Nah kira-kira itu Restonya bukan di tempat yang pertama saya buat, di cabang. di cabang. Bukan yang di awal. Jadi abang yakin juga itu akan rame juga ya? Insya Allah. Tergantung bacaannya Kalau tadi. mengizinkan Allah. Ya, jika Allah mengizinkan. Ya, itulah dia. Gimana bang rasa minumannya bang? Enak. Enak ya? Namanya kalau nak punya enak ya kan. Iqbal. Oke. Abang SMA di Joshua. Ambil apa bang? Ambil apa? IPS ya? Hah? Kalau itu nggak kayak kuliah, IPS paling IPS atau IPA. Oh IPS IPA. Jadi ngambil IPS. Oh anak IPS. Anak bandel semua. Anak bandel ya kan. Bukan yang calon-calon sarjana. Calon-calon bandel semua. Jalan-jalan bandel semua. IPS. Oke. Bang, punya nggak ada tetangga mungkin yang minta ajarin abang masak? Ini balap. Kalau tetangga dulu ya waktu tinggal di Mandala ya, nggak sini nggak minta diajarin, memang orang tuh ikut-ikutan gitu aja, satu kampung ikut semua jual juga. Oh gitu. Abang bayar? Enggak, maksudnya ikut-ikutan jualan juga. Nengokin. Ya, Bantuin. mencoba peruntungan di situ. Mencoba peruntungan. Iyalah, jualan kan, mereka kan ada kerja tapi jualan gitu. Oh gitu, Jualan bantu juga. abang. Artinya kan mereka bantu abang. Enggak, buka usaha sendiri karena Ah. dilihat ya kok bagus gitu jual mie balap nih kan. Oh gitu. Ini satu Kampung pasti, ikut iya. jualan juga. Daerah sana ya. Jadi itulah satu kampung ikut semua jualan. Oh
gitu. karena lihat prospek ke depannya bagus. Kalau ada orang kira-kira yang minta ngajarin abang Itu masih dipikirin bang. Kalau misalnya itu ada orang yang mau ikut, mau Diajarin. join atau apapun itu nanti masih bisa belajar kan. Oh gitu. Saya masih belajar juga di sistem kan, manajemennya kayak mana, kayak franchise tuh kan. Abang udah ada misalnya kayak anak didik Ada. buat selain yang di cabang lah ya, Ada. yang di cabang lah ya. Gitu. Mereka abang yang bayar atau mereka yang bayar abang untuk belajar masak mie balap? Dia kan ikut saya jualan juga. Ya. Ya intinya digaji lah. Nggak takut kabur mereka bang? Dan Nggak. buka yang lain. Bagaimana kita menyikapi anggota mungkin ya. Yang saya bawa anggota kan banyak yang dari kampung, nggak dari Medan ini. Banyak dulu banyak yang lari memang kalau kita bawa orang dari Medan ya. Larinya gimana bang? Maksudnya orang Medan ini kan nggak apa ya, banyak yang muda-muda kan banyak yang malas kerja juga. Oke. Kalau yang dari luar-luar kan semangatnya kan tinggi karena dia kan merantau di sini. Oh, luar-luarnya ini di Pulau Jawa atau yang di Enggak. kampung-kampung Masih tapi daerah di Sumatera Sumur? ini. Oh. Ke Jawa-Jawa sana juga. Oke, bang, kira-kira motivasi hidup bang Mail ini apa bang? Motivasi, motivasi Hidup. ya berguna bagi orang lain. Iya. Saya bisa menghasilkan lapangan kerja sebanyak-banyaknya ke depan. Oke. Hidup untuk orang juga kan, Oke. berguna. Sehingga masih dibutuhkan orang awak, masih sehat-sehat aja awak Iya, kan. iya. Itulah intinya, itulah motivasi awak itu. Berguna untuk orang lah, itu aja. Oke bang, terakhir lah kita nggak usah lama-lama juga ya kan, sudah setengah jam juga kita ngobrol nggak kerasa ya kan. Boleh bang kasih pesan-pesan teman-teman yang mungkin baru mau mulai usaha kuliner bang. Tuh, Sebelum pesan bang, kira-kira usaha kuliner di Medan ini prospek apa enggak? di Medan, Iya, Sumatera Utara. prospek betul. Oh iya, Banyak yang ini tempat-tempat yang betul-betul strategis untuk kita buka di Medan karena orang Medan raja-rajanya kulineran juga kan. Oke. Raja-rajanya makan Iya, juga. iya. Enggak Berarti penting. prospek lah ya. Prospek bener kalau Medan ini. Termasuk kafe-kafe. Kafe, coffee shop. Iya. Ya, lagi booming kan. Iya, iya, Kopi shop sekarang kan. Oke, kenapa bang nggak buka coffee shop? Saya nggak ke situ bidangnya. Oh. Nggak pandi ke coffee shop. Oh iya, ke Ya, rasa makanan aja ya. Iya, kalau Oh, makanan oke. sarapan atau apa kan. Iya, Saya hobi kan. Ya, oke. Silakan Bang, pesannya untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha. Pesennya nggak banyak juga ya, paling kerja keras lah, niat sama ya banyak sedekah intinya, sama apa, pikirkan masa depan kita untuk ke depan, untuk kita sendiri juga kan. Jangan sampai malas-malesan. Kalau misalnya kita sukses ya kita juga yang senang kan. Iya. Kita tanam dari awal suksesnya untuk kita. Itulah makanya dulu ya itu tadi, jalani aja hidup ini. Mungkin kalau kegagalan udah saya lalui berkali-kali, gagal itulah yang membuat kita sukses. Sehingga kita tahu bagaimana menyikapinya, membenarkannya juga kan. Jangan takut gagal, itu aja intinya. Itu intinya, jangan takut gagal dari Bang Mail. Terima kasih ya Bang Mail ya, Siap, Bang. udah ngeluangin waktunya di Aman. sini berbagi bersama kita semua di Bacrit. Banyak kuahmu. Terima kasih buat kalian semua juga yang sudah nonton Bacrit kali ini bersama Bang Mail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.